Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Renansia, NIM 211-31014, jurusan Teknologi Industri Pertanian. Saya sebagai moderator pada kelompok ini. Pada hari ini kita akan membahas materi tentang interferensi gelombang elektromagnetik. Slide selanjutnya. Dengan anggota kelompok yaitu Salim Astari, Bintang Prasetya, Ella Gustiana Putri, Fendi Ramatul Fajri, Hanjani Putri, Rana Liscia, Anjini Putri, dan Wanda Santika. Untuk materi pertama yang akan dibacakan oleh Andini, kepada Andini saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Baiklah, saya akan membacakan materi tentang gelombang, di mana gelombang adalah osilasi yang merambat. Kita tahu bahwa osilasi adalah gerak bolak-balik di sekitar posisi setimbang. Contoh dari gelombang ini adalah yang pertama gelombang air, di mana gelombang air adalah perambatan osilasi permukaan air. Yang kedua gelombang tali adalah perambatan osilasi bagian tali. Dan yang ketiga adalah gelombang bunyi di udara, adalah perambatan osilasi molekul-molekul gas di udara. Gelombang elektromagnetik adalah perambatan osilasi medan listrik. Gelombang elektromagnetik adalah perambatan osilasi medan listrik dan medan magnet. Di bawah ini merupakan ilustrasi osilasi medan listrik dan medan magnet pada gelombang elektromagnetik, di mana B adalah simbol untuk medan magnet dan E adalah simbol untuk medan listrik. Gelombang elektromagnetik dapat merambat dalam ruang hampa atau medium tertentu. Sampainya cahaya matahari dan bintang-bintang ke bumi menunjukkan kemampuan gelombang elektromagnetik merambat dalam ruang hampa. Cahaya yang menembus air dan gelas menunjukkan kemampuan perambatan gelombang elektromagnetik dalam sejumlah bahan. Tetapi, tidak semua bahan dapat dilewati gelombang elektromagnetik. Logam adalah contoh bahan yang tidak dapat dilewati gelombang elektromagnetik. Lanjut. Selanjutnya ada laju perambatan gelombang elektromagnetik. Dalam ruang hampa, laju perambatan gelombang elektromagnetik adalah C, di mana C itu adalah cepat rambat gelombang yang nilainya adalah 2,99792458810⁸ meter per sekon, yang seringkali dibulatkan menjadi 3 kali 10⁸8 meter per sekon. Laju perambatan gelombang elektromagnetik dalam ruang hampa merupakan batas maksimum laju yang dapat dicapai di alam semesta. Namun, dalam medium, laju perambatan gelombang elektromagnetik berkurang. Dalam intan cahaya, yang merupakan salah satu jenis gelombang elektromagnetik, merambat dengan laju 1,24 kali 10⁸. Selanjutnya, ada frekuensi dan panjang gelombang. Gelombang elektromagnetik merupakan gelombang dengan sebaran frekuensi yang paling luas. Frekuensi gelombang elektromagnetik tersebar mulai dari 10⁻² Hz sampai di atas 10⁻23 Hz. Hubungan antara laju, frekuensi, dan panjang gelombang diberikan oleh C sama dengan lambda dikali F, di mana C adalah laju perambatan gelombang, lambda adalah panjang gelombang, dan F merupakan frekuensi. Jangkauan frekuensi gelombang elektromagnetik yang sangat lebar tersebut dikelompokkan atas sejumlah spektrum yang memiliki bidang aplikasi berbeda-beda. Next. Nah, ini merupakan ilustrasi atau gambar dari spektrum gelombang elektromagnetik. Yang pertama itu adalah gelombang radio, di mana gelombang radio ini juga terbagi menjadi 3. Yang pertama, gelombang radio panjang, di mana lambdanya itu besar dari 10⁻³ meter. Kemudian ada gelombang radio menengah, lambdanya itu besar dari 10⁻², kecil dari 10⁻³ meter. Dan gelombang radio pendek, lambdanya besar dari 10⁻⁻, kecil dari 10⁻² meter. Next. Nah, ini merupakan sejarah singkat dari gelombang elektromagnetik, di mana tahun 1901 Guglielmo Marconi berhasil mengirim gelombang radio dengan frekuensi 1 MHz menyeberangi Samudra Atlantik. Gelombang tersebut merambat mengikuti kelengkungan bumi karena mengalami pantulan oleh lapisan konduktif di atmosfer yang disebut ionosfer. Saat ini gelombang radio dipancarkan dari stasiun radio dan televisi
untuk mengirimkan informasi ke pemirsa. Tahun 1932, Karl Gutjansky menyimpulkan bahwa gangguan gelombang radio yang selalu muncul bersumber dari pusat galaksi kita. Nah, jadi saat itulah merupakan awal kelahiran dari radio astronomi. Nah, ini kita lihat, ini merupakan gambar dari contoh teleskop radio yang digunakan untuk mendeteksi gelombang radio yang berada dari galaksi-galaksi yang jauh. Berdasarkan kesepakatan internasional, jangkauan frekuensi gelombang radio diklasifikasikan atas sejumlah daerah frekuensi seperti tabel 22.1 yang nanti bisa kita lihat. Selanjutnya. Nah, ini kita lihat merupakan tabel dari klasifikasi gelombang radio. Di mana klasifikasinya itu adalah untuk very low frekuensi, jangkauan frekuensinya itu 3-30 kHz, kemudian untuk jangkauan panjang gelombang 100-10 km, untuk low frekuensi 30-300 kHz dengan jangkauan panjang 10-1 km, untuk medium frekuensi jangkauan frekuensinya 300-3000 kHz dengan jangkauan panjang gelombang 1000-100 meter, dan high frekuensi dengan jangkauan frekuensi 3-30 MHz dengan jangkauan panjang gelombang 100-10 meter. Untuk very high frekuensi, jangkauan frekuensinya 30-3000 MHz dengan jangkauan panjang 10-1 meter. Untuk ultra high frekuensi, jangkauan frekuensinya 300-3000 MHz dengan jangkauan panjang 100-10 cm. Untuk super high frekuensi, jangkauan frekuensinya 3-30 GHz dengan jangkauan panjang 10-1 cm. Dan extremely high frekuensi, jangkauan frekuensinya 30-300 GHz dengan jangkauan panjang 10-1 mm. Kemudian selanjutnya gelombang mikro dengan lambdanya besar dari 10⁻³ dan kecil dari 10⁻⁻1 meter, di mana sejarahnya yaitu secara singkat, tahun 1946, Percy LeBaron Spencer mengamati bahwa gula-gula yang ada di saku celananya meleleh ketika ia sedang bekerja dengan gelombang mikro. Dalam jangka 1 tahun, perusahaannya berhasil membuat dan memasarkan oven microwave pertama. Gelombang mikro digunakan untuk memancarkan sinyal televisi dan telepon melalui cakram logam yang dipasang di pemancar-pemancar. Radiasi latar belakang microwave merupakan sisa proses dentuman besar atau Big Bang dan berasal dari semua arah di alam semesta. Next. Nah, ini merupakan gambar microwave. Selanjutnya kita lanjut pada materi gelombang inframerah, di mana lambdanya itu besar dari 7 × 10⁻⁷ dan kecil dari 10⁻³ meter. Radiasi inframerah ini ditemukan tahun 1800 oleh William Herschel. Jadi semua benda yang hangat memancarkan gelombang inframerah. Gelombang inframerah dapat menembus asap maupun debu lebih mudah daripada cahaya tampak, sehingga detektor inframerah digunakan oleh tim penyelamat untuk mendeteksi orang atau oleh tentara dalam penyerangan dalam tempat berasap. Inframerah juga hanya sedikit dihambat oleh debu antar bintang dibandingkan dengan cahaya yang tampak, dan infrared astronomi satelit atau IRAS memanfaatkan sifat ini untuk mengkaji langit. Next. Nah, ini merupakan salah satu pengaplikasian dari sinar inframerah tersebut. Dan ini merupakan gambar petugas menyelamatkan korban menggunakan detektor inframerah untuk mencari lokasi korban dalam ruang berasap. Dan yang ini merupakan foto korban yang diambil dengan pendeteksi inframerah. Selanjutnya, cahaya tampak, di mana lambdanya itu besar dari 4 × 10⁻⁷ dan kecil dari 7 × 10⁻⁷ meter. Kita tahu bahwa cahaya tampak adalah gelombang elektromagnetik yang sangat membantu manusia atau hewan untuk melihat benda-benda di sekelilingnya. Sel-sel dalam retina sangat sensitif pada cahaya tampak. Hanya bayangan benda yang dihasilkan oleh cahaya tampak yang dapat dideteksi oleh retina manusia. Cahaya tampak dapat dihasilkan oleh benda yang suhunya cukup tinggi, seperti matahari, api, atau filamen dalam lampu. Cahaya tampak juga dihasilkan akibat transisi elektron dalam atom dari keadaan energi tinggi ke keadaan energi rendah. Kemudian,
Ada juga gelombang ultraviolet, di mana lambdanya itu besar dari 10 pangkat min 8 dan kecil dari 4 kali 10 pangkat min 7 meter. Sinar ultraviolet dihasilkan akibat perubahan tingkat energi elektron dalam atom. Sinar ultraviolet sering digunakan untuk memendarkan material yang disebut fosfor untuk berpendar sehingga menghasilkan warna tertentu. Beberapa lampu yang menghasilkan warna tertentu sebenarnya di bagian dalamnya mengandung lapisan bahan fosfor. Dalam lampu tersebut dibangkitkan sinar ultraviolet yang apabila mengenai lapisan fosfor terjadi perpendaran dengan memancarkan warna tertentu. Sinar ultraviolet cukup energetik dan dapat mengionisasi atom sehingga berbahaya untuk sel-sel hidup yang dapat menyebabkan kanker kulit. Next. Baiklah, selanjutnya itu sinar X, di mana lambdanya itu besar dari 5 kali 10 pangkat min 11 dan kecil dari 10 pangkat min 8 meter. Sinar X dihasilkan ketika elektron diperlambat dalam waktu yang sangat singkat. Misalnya, saat elektron yang berkecepatan sangat tinggi dihentikan akibat tumbukan dengan permukaan logam. Sinar X pertama kali ditemukan oleh William Röntgen pada tahun 1845 sampai 1923 ketika melakukan percobaan dengan sinar katoda. Ia mengamati bahwa layar fosfor yang jaraknya beberapa meter dari sinar katoda mengalami perpendaran. Diamati juga bahwa sinar X dapat menembus dengan mudah bagian tubuh yang lunak, tetapi diserap oleh material yang lebih rapat seperti logam dan tulang. Sejak saat itu, sinar X digunakan dalam kedokteran untuk mengamati kerusakan pada tulang seperti tulang yang patah. Ini merupakan ilustrasi gambar dari foto sinar X tangan yang memperlihatkan tulang lengan yang patah. Selanjutnya itu sinar gamma, di mana lambdanya itu kecil dari 5 kali 10 pangkat min 11 meter. Sinar gamma ini dihasilkan akibat perubahan susunan inti atom akibat peluruhan radioaktif. Sinar gamma sangat energetik dan memiliki kemampuan penembusan yang kuat. Baiklah, itulah materi dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Andini. Untuk materi selanjutnya yang dibacakan oleh Bintang Setia. Kepada Bintang saya persilakan. Baik, terima kasih atas waktunya moderator. Saya ingin melanjutkan materi dari Andini tadi, yaitu lanjutannya indeks bias. Laju perambatan gelombang elektromagnetik tercapai ketika merambat dalam ruang hampa. Jika gelombang EM masuk ke dalam material, maka laju dan panjang gelombangnya berkurang, tetapi frekuensinya tidak berubah. Laju cahaya dalam S yaitu 2,3 108 meter per sekon, sedangkan dalam intan yaitu 1,24 108 meter per sekon. Umumnya, laju cahaya berbeda jika memasuki material yang berbeda. Oleh karena itu, perlu didefinisikan suatu besaran yang menentukan laju cahaya dalam material. Besaran tersebut dapat disebut dengan indeks bias yang memenuhi hubungan yaitu N sama dengan C per Cm, yaitu yang artinya N yaitu indeks bias material, C yaitu laju cahaya dalam ruang hampa, dan Cm yaitu laju cahaya dengan menggunakan hubungan N sama dengan lambda kali F per lambda M kali F sama dengan lambda per lambda M. Next, materi selanjutnya. Dapat dilihat pada tabel berikut, ada indeks bias beberapa material, yaitu yang pertama ada intan, indeks biasnya 2,416. Material kuarsa, indeks biasnya 1,458. Material botol gelas, indeks biasnya yaitu 1,520. Material dari gelas beker, indeks biasnya yaitu 1,474. Material es, indeks biasnya yaitu 1,309. Lalu ada material polistiren, indeks biasnya yaitu 1,6. Selanjutnya akrilik, yaitu indeks biasnya 1,49. Etanol 1,361. Gliserol, indeks biasnya 1,473. Air, indeks biasnya 1,333. Material udara, indeks biasnya yaitu 1,000293. Dan yang terakhir ada karbon dioksida, yaitu indeks biasnya 1,00045. Tampak dari tabel berikut bahwa indeks bias udara atau gas sangat mendekati 1.
Dengan demikian, untuk praktisnya, laju perambatan cahaya di udara diambil sama dengan laju perambatan cahaya dalam hampa. Materi selanjutnya ada pembiasan cahaya. Perbedaan laju cahaya di udara dan dalam material menimbulkan fenomena menarik ketika cahaya merambat dari udara masuk ke material atau cahaya merambat keluar dari material menuju udara. Yang pertama, apabila arah rambat cahaya tegak lurus, bidang pembatas antara material dan udara, maka cahaya tetap bergerak lurus walaupun mengalami perubahan laju. Yang kedua, tetapi jika arah rambat cahaya tidak tegak lurus, bidang pembatas udara dan material, maka di samping mengalami perubahan laju, arah rambat cahaya mengalami pembelokan pada bidang pembatas udara dan material. Perubahan arah rambat cahaya ketika berpindah dari satu material ke material lain dapat disebut dengan pembiasan. Selanjutnya, dapat dilihat pada gambar pembiasan cahaya di atas. Dapat disimpulkan bahwa cara terjadi pembiasan yaitu yang pertama, laju cahaya pada kedua medium berbeda. Yang kedua, arah datang cahaya tidak tegak lurus terhadap bidang pembatas kedua. Hukum Snell untuk pembiasan cahaya yaitu Ni sin theta I sama dengan Nr sin theta R, yang artinya yaitu Ni yaitu indeks bias medium tempat cahaya datang, Nr yaitu indeks bias medium yang dituju cahaya, delta I yaitu theta I yaitu sudut datang cahaya diukur dari arah tegak lurus bidang pembatas dua medium, theta R yaitu sudut bias cahaya dapat diukur dari arah tegak lurus bidang pembatas dua medium. Selanjutnya, contoh dari materi ini yaitu berkas cahaya dating. Berkas cahaya datang dari udara dengan sudut datang 30 derajat menuju air. Berapakah sudut pembiasan cahaya dalam air? Berdasarkan tabel 22.2, Ni sama dengan indeks bias udara sama dengan 1, Nr-nya yaitu indeks bias air yang berarti 1,333, theta I yaitu 30 derajat, yang ditanya yaitu theta R. Dengan menggunakan hukum Snell kita dapat menulis sin theta R sama dengan sin Ni sin theta I per Nr sama dengan 1 dikali sin 30 derajat per 1,333 sama dengan 0,5 per 1,333 sama dengan hasilnya yaitu 0,375. Dari contoh di atas tampak bahwa yang pertama, jika cahaya datang dari material dengan indeks bias tinggi menuju material dengan indeks bias rendah, maka sudut bias lebih besar daripada sudut datang. Yang kedua, jika cahaya datang dari material indeks bias rendah menuju material dengan bias tinggi, maka sudut bias lebih kecil daripada sudut dating. Selanjutnya, materi selanjutnya ada sudut kritis untuk pembiasan. Mari kita lihat pembiasan dengan sudut 90 derajat yang berarti theta R sama dengan 90 derajat atau sin theta R sama dengan 1. Dengan menggunakan hukum Snell maka sin theta I sama dengan Nr per Ni. Dapat dilihat pada gambar berikut. Sudut kritis dapat kita ketahui bahwa adalah sudut saat sinar bias dibiaskan dengan sudut 90 derajat. Selanjutnya, persamaan tersebut menyatakan bahwa jika cahaya datang dari material dengan indeks bias besar ke material dengan indeks bias kecil dengan sudut 1 yang memenuhi sin 1 sama dengan Nr per Ni, maka cahaya dibiaskan dengan sudut 90 derajat. Sudut 1 yang memenuhi kondisi ini disebut sudut kritis dan kita simbolkan dengan theta C. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya, apa yang terjadi jika sudut dating cahaya lebih besar daripada sudut kritis? Jawabannya yaitu cahaya tidak dapat dibiaskan, tetapi cahaya dapat dipantulkan. Cahaya tidak sanggup masuk ke medium kedua.
Oleh sebab itu, maka fenomena ini dapat disebut dengan pemantulan total internal. Contohnya yaitu berapa sudut kritis bagi berkas cahaya yang keluar dari intan menuju air. Yaitu berdasarkan tabel 22.2, NI merupakan indeks bias intan yaitu 2,419, NR-nya bias air yaitu 1,333. Sin theta C sama dengan NR per NI sama dengan 1,333 per 2,419 sama dengan 0,551. Selanjutnya materi saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Bintang. Untuk materi selanjutnya yang akan dibacakan oleh saya sendiri. Fiber optik. Di sini bisa kita ketahui, fiber optik merupakan material transparan yang berbentuk silinder sangat kecil. Fiber optik terdiri dari dua bagian utama, yaitu teras berupa silinder sangat kecil dengan indeks bias N1 dan cladding yang membungkus teras dengan indeks bias N2. Agar fenomena pemantulan sempurna terjadi, maka N1 lebih besar dari N2. Next. Kemudian ada dua macam bundelan optik. Yang pertama, bundelan pertama disebut bundelan pencahayaan, digunakan untuk membawa cahaya dari luar dan digunakan untuk menyinari organ yang akan diambil gambarnya. Yang kedua, ada bundelan kedua disebut bundelan bayangan, berguna untuk membawa cahaya pantulan organ tubuh dan digunakan untuk membentuk gambar. Next. Di sini kita bisa melihat gambar struktur fiber optik dan gambar pemantulan internal total dalam fiber optik. Selanjutnya. Kemudian pemantulan cahaya. Pemantulan cahaya yang jatuh pada bidang pembatas dua material mengalami pemantulan dengan sudut pantul atau diukur dari arah tegak lurus bidang pembatas medium. Persis sama dengan sudut datang. Next. Selanjutnya. Di sini ada beberapa fenomena pemantulan. Yang pertama, jika material kedua dapat ditembus cahaya, maka cahaya mengalami pemantulan dan pembiasan. Kedua, jika material kedua tidak dapat ditembus cahaya, maka cahaya hanya mengalami pemantulan. Dan yang ketiga, jika materi kedua memiliki indeks bias lebih kecil dari material pertama dan cahaya datang dengan sudut lebih besar daripada sudut kritis, maka cahaya dipantulkan seluruhnya. Next. Dan yang terakhir ada sifat pemantulan cahaya. Jika berkas cahaya sejajar jatuh pada bidang pembatas yang rata, maka berkas cahaya yang dipantulkan juga sejajar. Dan jika berkas cahaya sejajar jatuh pada bidang pembatas yang tidak sejajar atau tidak teratur, maka berkas cahaya pantul memiliki arah yang tidak teratur pula. Di sini ada gambar. Di sini ada gambar tentang peristiwa pemantulan. Sudut datang sama dengan sudut pantulan. Next. Dan di sini kita bisa melihat ada dua gambar. Yang gambar A itu pemantulan oleh bidang tidak rata menyebabkan berkas cahaya pantul menyebarkan ke berbagai arah. Dan gambar yang B tentang pemantulan oleh bidang rata menyebabkan berkas cahaya pantul tetap merambat dari arah yang sama. Sekian materi dari saya. Materi selanjutnya yang akan dibacakan oleh Ella. Kepada Ella saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya adalah indeks bias bergantung pada panjang gelombang cahaya. Indeks bias material bergantung pada panjang gelombang cahaya. Makin kecil panjang gelombang cahaya, maka makin besar indeks bias material untuk cahaya tersebut. Indeks bias untuk cahaya biru lebih besar daripada indeks bias untuk cahaya merah. Seperti pada gambar di samping, itu kebergantungan indeks bias terhadap panjang gelombang untuk beberapa material.
Perbedaan indeks bias material untuk cahaya yang memiliki panjang gelombang berbeda-beda menimbulkan beberapa akibat. Yang pertama yaitu makin pendek panjang gelombang cahaya, maka makin kecil laju cahaya dalam material tersebut. Dalam material tertentu, cahaya bisa merambat lebih lambat daripada cahaya merah. Yang kedua, jika jatuh pada bidang batas dua material dengan sudut datang yang sama, maka cahaya dengan panjang gelombang pendek mengalami pembelokan arah lebih besar. Next. Seperti pada gambar, karena perbedaan indeks bias material untuk cahaya dengan panjang gelombang berbeda, maka cahaya biru dan cahaya merah dibiaskan dengan sudut berbeda. Yang ketiga yaitu jika cahaya putih jatuh pada bidang batas dua material, maka cahaya tersebut akan terurai atas berkas-berkas dengan panjang gelombang yang berbeda-beda, karena masing-masing berkas memiliki sudut bias. Dapat dilihat pada gambar berikut bahwa karena perbedaan indeks bias untuk spektrum cahaya dengan panjang gelombang berbeda, maka setelah melewati material transparan, maka cahaya putih terurai atas berkas yang memiliki panjang gelombang berbeda. Next. Nah, jika material kedua merupakan berbentuk lapisan dengan ketebalan tertentu, maka pada bidang batas kedua antara material kedua dengan material pertama, cahaya mengalami pembiasan. Sekali lagi, cahaya yang keluar pada bidang batas kedua ini merambat dalam arah persis sama dengan cahaya datang pada bidang batas pertama, tetapi arah rambat cahaya telah mengalami pergeseran. Dapat dilihat pada gambar bahwa pergeseran arah rambat cahaya setelah melewati material dengan ketebalan tertentu. Next. Pada gambar 118 dapat kita lihat bahwa karena perbedaan indeks bias udara pada berbagai ketinggian, maka lintasan cahaya yang memasuki atmosfer berbentuk kurva melengkung. Dan pada gambar 19 dapat kita lihat bahwa fata morgana terjadi karena perbedaan indeks bias udara di sekitar tanah pada ketinggian yang berbeda. Fata morgana terjadi karena adanya perbedaan massa jenis udara di sekitar permukaan tanah yang berakibat pada perbedaan indeks bias, khususnya di daerah padang pasir. Saat terik matahari, suhu udara yang berkontak dengan pasir sangat tinggi. Makin ke atas, suhu udara makin rendah. Akibatnya, massa jenis udara di sekitar pasir sangat rendah, dan makin ke atas, massa jenis udara makin besar. Dengan demikian, indeks bias udara yang bersentuhan dengan air cukup kecil, dan makin ke atas, indeks bias udara makin besar. Berkas cahaya dari pepohonan yang lokasinya sangat jauh yang merambat ke arah bawah mengalami pembiasan terus-menerus, sehingga lintasannya melengkung. Ketika mencapai lapisan udara di sekitar pasir, berkas tersebut mengalami pemantulan sempurna, sehingga arahnya membelok ke atas kafila yang menangkap berkas cahaya hasil pantulan sempurna tersebut. Melihat adanya bayangan pohon di dekatnya sehingga menyimpulkan di sekitar itu ada air. Pergeseran arah rambat cahaya adalah D. Misalkan tebal medium adalah T. Hubungan antara sudut I dan R dapat diperoleh dari hukum Snell sebagai berikut. N1 sin I sama dengan N2 sin R. Dari gambar 1.7 tampak bahwa D sama dengan L sin I kurang R. T per L sama dengan cos R atau L sama dengan T cos R. Dengan demikian, D sama dengan T per cos R sin I kurang R. Selanjutnya, indeks bias bergantung pada kerapatan udara.
Di udara, indeks bias juga dipenuhi oleh massa jenis udara. Makin besar massa jenis udara, maka makin besar indeks bias udara tersebut. Pada ketinggian yang berbeda dari permukaan bumi, massa jenis udara di atmosfer berbeda. Makin tinggi dari permukaan bumi, makin kecil massa jenis udara. Akibatnya, makin tinggi dari permukaan bumi, maka makin kecil indeks bias udara di atmosfer. Jika atmosfer dapat dianggap tersusun atas lapisan-lapisan udara dengan indeks bias yang berbeda, maka lapisan udara paling atas memiliki indeks bias yang kecil. Makin menuju ke permukaan bumi, indeks bias makin besar. Akibatnya, pembiasan cahaya pada bidang balas antar dua lapisan menyebabkan cahaya matahari terus-menerus mengalami pembelokan, mendekati arah normal atau tegak lurus pada bidang. Secara keseluruhan akan diamati cahaya merambat dalam lintasan melengkung. Selanjutnya adalah interferensi cahaya. Percobaan tentang interferensi celah ganda pada cahaya merupakan percobaan monumental yang dilakukan oleh Thomas Young. Karena sejak saat itulah konsep tentang gelombang cahaya diterima secara utuh. Sebelum percobaan Young, konsep gelombang cahaya belum diterima oleh semua ilmuwan karena tidak ada eksperimen yang secara langsung membuktikan sifat gelombang cahaya. Saat ini, panjang gelombang cahaya bukan lagi nilai yang sangat kecil. Orang bahkan sudah mampu mengukur panjang hingga ribuan kali lebih kecil dari panjang gelombang cahaya. Terima kasih, dikembalikan kepada moderator. Terima kasih Pak Dela. Untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh Salim. Kepada Salim saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang interferensi celah ganda atau yang disebut juga dengan interferensi Young. Nah, pada percobaan kali ini Young menggunakan sumber monokromatik S. Di depan sumber terdapat dua celah, yaitu celah S1 dan S2 yang memiliki jarak persis sama dari sumber. Dengan demikian, fase gelombang pada S1 dan pada S2 tepat sama. Dengan prinsip Huygens, celah S1 dan S2 berperan sebagai sumber gelombang baru. Pola interferensi diamati pada layar yang berjarak L dari celah. Interferensi konstruktif terjadi jika selisih jarak tempuh gelombang dari dua sumber merupakan kelipatan bulat dari panjang gelombang, atau interferensi konstruktif ini bisa dibilang sebagai interferensi yang saling membangun. Sedangkan interferensi destruktif terjadi jika selisih jarak tempuh gelombang dari dua sumber merupakan kelipatan ganjil dari setengah panjang gelombang, atau bisa didefinisikan juga interferensi destruktif ini adalah interferensi yang saling menghancurkan. Nah, berikut merupakan skema percobaan interferensi celah ganda yang dilakukan Young. Lanjut. Nah, di sini kita bisa lihat S ini adalah sumber cahayanya. S ini adalah sumber cahaya. Kemudian S adalah sumber cahaya. Kemudian di sini ada celah S1 dan S2. Nah, S1 dan S2 ini dipisahkan oleh jarak yang dilambangkan dengan D. Kemudian ini ada panjang gelombang lintasannya, yaitu yang pertama yang untuk celah S1 ini adalah X1, kemudian yang untuk celah S2 adalah X2. Nah, untuk selisih X1 dan X2 ini, nah itu dilambangkan dengan delta X. Nah, kemudian yang garis lurus ini yang menuju layar, ini adalah terang pusat. Nah, di tengah-tengah antara panjang lintasan S1 dan S2 itu ada sebuah sudut. Nah, sudut ini dilambangkan dengan theta. Nah, untuk jarak antara celah menuju layar itu dilambangkan dengan R. Nah, untuk yang sebelah kanan, gambar sebelah kanan ini adalah contoh pola gelap terang yang terbentuk pada layar. Lanjut. Nah,
Di sini kita bisa lihat yaitu selisih jarak tempuh cahaya dari dua sumber adalah delta X. Delta X sama dengan X2 dikurang X1. Kemudian dengan demikian, syarat interferensi konstruktif ini adalah delta X-nya sama dengan 0, kemudian lambda, kemudian 2 lambda, kemudian 3 lambda, dan seterusnya. Dan syarat interferensi destruktifnya adalah delta X-nya sama dengan setengah lambda, 3/2 lambda, 5/2 lambda, dan seterusnya. Berdasarkan gambar yang tadi, kita dapat menulis Berdasarkan gambar yang tadi, kita dapat menulis bahwasanya delta X sama dengan D sin theta. Dengan demikian, syarat interferensi konstruktifnya adalah D sin theta sama dengan 0, lambda, 2 lambda, 3 lambda, dan seterusnya. Sedangkan untuk syarat interferensi destruktifnya adalah D sin theta sama dengan setengah lambda, 3/2 lambda, 5/2 lambda, dan seterusnya. Lanjut. Nah, untuk jarak antara dua garis yang berdekatan adalah berapa jarak antara dua garis terang berdekatan atau dua garis gelap berdekatan yang terbentuk pada layar. Nah, jarak dua garis terang berdekatan sama dengan jarak antara dua garis gelap yang berdekatan. Nah, mari kita hitung jarak antara dua garis yang terang berdekatan. Garis terang pertama yaitu garis terang pusat berada pada sudut yang memenuhi D sin theta sama dengan 0 atau theta-nya bernilai 0 sama dengan 0. Nah, kemudian garis terang berikutnya berada pada sudut yang memenuhi D sin theta sama dengan lambda atau sin theta-nya bernilai lambda per D. Nah, untuk gambarnya kita bisa lihat seperti ini. Nah, yang di tengah-tengah ini adalah terang pusat, kemudian yang di atasnya itu adalah terang. Nah, di bawahnya juga demikian. Nah, untuk jarak antara terang pusat ke terang yang di atasnya atau orde yang di atasnya tersebut itu dilambangkan dengan delta Y. Lanjut. Nah, tampak dari gambar yang tadi bahwasanya delta Y per L itu sama dengan tan theta atau delta Y sama dengan L dikali tan theta. Nah, pada percobaan interferensi dua celah, umumnya nilai theta-nya adalah sangat kecil. Untuk theta yang sangat kecil berlaku hubungan tan theta itu kongruen atau sebangun dengan sin theta. Nah, dengan demikian kita dapat menulis bahwasanya delta Y itu kongruen dengan L dikali sin theta. Nah, yang persamaan 11-13, berarti yang persamaan yang tadi itu disubstitusikan ke dalam persamaan 11.16, yaitu yang delta Y kongruen dengan L dikali sin theta tersebut, maka menjadi delta Y kongruen dengan L dikali lambda per D. Lanjut. Nah, untuk pola intensitas interferensinya bisa dilihat seperti gambar berikut ini. Nah, kemudian kita masuk ke contoh soal. Nah, suatu pelat mengandung dua celah. Pelat tersebut berjarak 1,2 meter dari layar. Cahaya dengan panjang gelombang 500 nanometer jatuh pada celah dan membentuk pola interferensi pada layar. Berapakah jarak antara dua garis maksimum yang berdekatan pada layar? Lanjut. Nah, untuk pembahasannya ada sebagai berikut. Nah, diberikan datanya seperti ini, yaitu lambdanya adalah 500 nanometer. Kita jadikan ke meter, maka menjadi 5 dikali 10 pangkat min 7 meter. Kemudian untuk L-nya yaitu 2,4 meter. Kemudian D-nya adalah 0,1 mm. Kita jadikan ke meter, maka menjadi 10 pangkat min 4 meter. Dengan menggunakan persamaan yang tadi, maka jarak antara dua garis terang adalah delta Y kongruen atau sebangun dengan L dikali lambda per D. Itu sama dengan 2,4 dikali 5 kali 10 pangkat min 7 per 10 pangkat min 4 itu sama dengan 0,012 meter, atau kita jadikan ke milimeter yaitu sama dengan 12 milimeter. Selanjutnya yaitu interferensi oleh celah banyak atau interferensi kisi. Nah, garis terang gelap yang terbentuk makin sempit jika dua celah diganti dengan kisi yang mengandung sejumlah celah.
makin banyak jumlah celah maka makin sempit garis gelap terang yang terbentuk. Nah, kisi adalah goresan celah sempit sejajar yang jumlahnya banyak. Dengan menggunakan kisi, maka cahaya memiliki beda panjang gelombang sedikit saja dapat dipisahkan. Itu sebabnya kisi sering digunakan sebagai monokromator, yaitu alat yang digunakan untuk memisahkan warna tertentu dari cahaya putih. Lanjut. Nah, di samping garis-garis terang gelap yang makin sempit, intensitas garis terang yang dihasilkan kisi lebih tajam. Jika jumlah celah n maka lebar garis terang memenuhi lebarnya itu harus sebanding dengan 1/n, sedangkan intensitasnya memenuhi intensitas itu sebanding dengan n kuadrat. Secara matematik, pola intensitas yang dihasilkan akibat interferensi kisi dapat diturunkan sebagai berikut. Nah, misalkan jarak antara celah adalah D dan jumlah celah adalah N, selisih lintasan berkas dari dua celah berdekatan adalah delta X yang memenuhi persamaan delta X sama Nah, interferensi konstruktif terjadi jika selisih lintasan tersebut merupakan kelipatan bulat dari panjang gelombang, yaitu delta X itu sama dengan 0, kemudian lambda, 2 lambda, 3 lambda, dan seterusnya. Atau D sin theta-nya adalah 0, kemudian lambda, 2 lambda, 3 lambda, dan seterusnya. Nah, ini merupakan skema interferensi dari kisi. Nah, kita bisa lihat, yaitu di sini ada beberapa celah, yaitu yang dipisahkan celah antara celah tersebut dilambangkan dengan D. Kemudian ini adalah panjang gelombangnya yang menuju layar tersebut. Kemudian layar ini saling membentuk sebuah sudut. Nah, lanjut. Kemudian kebergantungan intensitas terhadap sudut diberikan oleh rumus I sebanding dengan sin n delta per sin delta dikuadratkan, dengan deltanya itu sama dengan pi dikali d dikali sin theta per lambda. Berdasarkan persamaan 11.22 dan 11.23 tadi, interferensi konstruktif terjadi ketika deltanya memenuhi, yaitu delta sama dengan 0, kemudian pi, 2pi, 3pi, dan seterusnya. Nah, pada kondisi ini, baik penyebut yaitu sin delta dan pembilang yaitu sin n delta berharga 0. Nah, pembagian bilangan 0 dengan 0 menghasilkan suatu nilai yang dapat diperoleh dengan metode perhitungan limit. Cara perhitungannya adalah sebagai berikut. Nah, kita dapat menulis akar I itu sebanding dengan sin n delta per sin delta. Untuk deltanya itu sama dengan n dikali V. Maka akar dari I itu sebanding dengan limit delta mendekati m dikali V, yaitu sin n delta per sin delta. Nah, karena baik pembilang dan penyebut menuju 0, maka kita gunakan aturan L'Hopital, yaitu mendiferensialkan bagian pembilang dan penyebut. Nah, diferensial dari sin n delta adalah n cos n delta dan diferensial dari sin delta adalah cos delta. Dengan demikian, akar I yaitu sebanding dengan limit mendekati delta, delta mendekati m pi, itu n cos n delta per cos delta. Nah, sebanding dengan n cos n mp per cos mp itu sama dengan n dikali kurang lebih 1 per kurang lebih 1 sama dengan n, sehingga kita dapatkan satunya tersebut sebanding dengan n kuadrat. Nah, dari persamaan 11.22 tadi tampak bahwa intensitas 0 yaitu interferensi destruktif terjadi jika terpenuhi sin n deltanya adalah sama dengan 0. Nah, nilai 0 untuk sinus dipenuhi oleh n delta sama dengan 0 per pi per n deltanya sama dengan 0, kemudian pi, 2pi, dan 3pi, dan seterusnya.
atau deltanya itu adalah 0, pi per n, 2 pi per n, 3 pi per n, dan seterusnya. Tetapi karena deltanya sama dengan 0, kemudian pi, 2 pi, 3 pi, dan seterusnya merupakan posisi maksimum, maka posisi maksimum terjadi pada delta yang memenuhi persamaan 11.25 tadi, dengan membuang deltanya sama dengan 0, kemudian deltanya sama dengan pi, kemudian delta sama dengan 2 pi, deltanya sama dengan pi, dan seterusnya. Nah, untuk pola interferensi Kisi dengan n, kita bisa lihat seperti ini, dan kemudian yang di bawahnya juga seperti itu, namun dengan n yaitu kurang dengan 0, sama dengan 0. Ya, atasnya tuh n sama dengan 4. Lanjut. Nah, sebagai contoh, jika terdapat 4 celah atau n sama dengan 4, maka maksimum terjadi pada delta sama dengan 0, kemudian pi, 2pi, 3pi, dan seterusnya. Dan minimumnya terjadi pada delta sama dengan pi per 4, 2pi per 4, 3pi per 4, 5pi per 4, 6pi per 4, dan seterusnya sampai deltanya itu 4pi per 4. Yang delta sama dengan 4pi per 4 tidak dipakai karena merupakan lokasi maksimum. Nah, gambar 11.24 adalah contoh intensitas interferensi dari Kisi yang memiliki 4 celah dan 10 celah. Tampak bahwa intensitas maksimum terjadi ketika delta sama dengan 0, pi, 2pi, 3pi, dan seterusnya, atau sin tetanya adalah 0, kemudian pi per d, lambda per d, 2 lambda per d, dan seterusnya. Di antara dua maksimum utama terdapat n-1 buah maksimum yang terjadi pada delta sama dengan pi per n, 2pi per n, 3pi per n, dan seterusnya, atau sin tetanya itu adalah lambda per 2d, lambda 3 lambda per 2d, 5 lambda per 2d, dan seterusnya. Di antara dua minimum terdapat sejumlah maksimum sekunder yang sangat lemah. Jika jumlah celah sangat banyak, maka maksimum sekunder hampir tidak terlihat dan yang tampak hanyalah maksimum utama. Kisi dapat digunakan untuk menguraikan berkas yang mengandung sejumlah panjang gelombang atas gelombang-gelombang penyusunnya. Gelombang yang berada memiliki maksimum pada sudut yang berbeda, seperti tampak pada gambar 11.25 tadi, yaitu dua gelombang yang sedikit berbeda dapat dipisahkan oleh Kisi. Pemisahan lebih besar pada maksimum orde yang lebih tinggi. Nah, untuk pola intensitas cahayanya terdiri dari dua panjang gelombang yang melewati Kisi, kita bisa lihat seperti gambar berikut ini. Nah, untuk puncak orde Kn dari gelombang dengan panjang gelombangnya itu lambda 1 terjadi pada sudut yang memenuhi sin theta 1, yaitu n dikali lambda 1 per d. Sedangkan puncak orde Kn dari gelombang dengan panjang gelombang lambda 2 terjadi pada sudut yang memenuhi sin theta 2 sama dengan n dikali lambda 2 per d. Lanjut. Nah, karena sudut-sudut ini biasanya sangat kecil, maka kita dapat melakukan aproksimasi sin theta 1, yaitu kongruen dengan theta 1, dan sin theta 2 kongruen dengan theta 2, sehingga theta 1 sama dengan n dikali lambda 1 per d, kemudian dan untuk theta 2-nya adalah n dikali lambda 2 per d. Nah, beda sudut antara cahaya dengan panjang gelombang yang berbeda tersebut sudah melewati Kisi. Setelah melewati Kisi adalah delta dengan theta 2 dikurang theta 1, nah, sama dengan n per d dikali lambda 2 dikurang lambda 1. Nah, hasilnya yaitu n delta lambda per d. Nah, untuk contoh soalnya, yaitu hitunglah sudut orde pertama dan kedua untuk cahaya yang panjang gelombangnya adalah 400 nanometer dan 700 nanometer yang jatuh pada Kisi yang memiliki 10.000 goresan per sentimeter. Nah, untuk jawabannya atau pembahasannya adalah sebagai berikut, yaitu diberikan datanya, yaitu lambda 1 sama dengan 400 nanometer dijadikan ke meter, maka menghasilkan 4 dikali 10 pangkat min 7 meter. Sedangkan lambda 2-nya yaitu 400 nanometer dikali 7 kali 10 pangkat min 7 meter. Jarak antar celahnya yaitu D sama dengan 1 per 10.000 cm sama dengan 10 pangkat min 4 cm. Jika dijadikan ke meter, maka hasilnya 10 pangkat min 6. Garis orde Kn memenuhi sin theta sama dengan n dikali lambda per d.
Nah, kemudian untuk gelombang 400 nanometer, posisi puncak orde pertamanya yaitu sin theta sama dengan lambda 1 per D sama dengan 4 dikali 10 pangkat min 7 per 10 pangkat min 6, yaitu hasilnya 0,4. Kemudian atau tetanya itu sama dengan 24 derajat. Nah, posisi puncak orde kedua yaitu sin tetanya sama dengan 2 dikali lambda 1 per D sama dengan 2 dikali 4 kali 10 pangkat min 7 per 10 pangkat min 6, yaitu hasilnya adalah 0,8 atau tetanya senilai dengan 53 derajat. Nah, untuk gelombang 700 nanometer, posisi puncak orde pertama sin tetanya itu sama dengan lambda 2 per D sama dengan 7 dikali 10 pangkat min 7 per 10 pangkat min 6, yaitu sama dengan 0,7 atau tetanya itu sama dengan 44 derajat. Nah, untuk posisi puncak orde keduanya, sin tetanya sama dengan 2 dikali lambda 2 per D sama dengan 2 dikali 7 kali 10 pangkat min 7 per 10 pangkat min 6 sama dengan 1,4. Nah, karena tidak mungkin sin tetanya itu besar dari 1, maka tidak ada teta yang memenuhi. Dengan demikian, garis orde kedua untuk gelombang 700 nanometer tidak ada. Nah, dasar kerja kisi difraksi pada dasarnya adalah menciptakan sumber gelombang baru yang posisinya bersifat periodik. Berkas dari sumber gelombang periodik tersebut berinterferensi di belakang kisi. Namun, bisa juga interferensi terjadi di depan kisi jika sumber gelombang periodik memantulkan gelombang. Contohnya, kita buat goresan-goresan periodik di suatu permukaan dan permukaan tersebut bersifat sebagai pemantul cahaya. Cahaya yang dipantulkan memiliki beda fase yang teratur, sehingga terjadi pola interferensi yang konstruktif dan destruktif pada cahaya pantul. Nah, secara visual, pola interferensi semacam ini dapat dilihat di film, itu bukan CD yang kosong. Nah, lagu-lagu atau film tertekan pada permukaan CD sebagai titik-titik yang susunannya mendekati periodik. Nah, dengan demikian, cahaya putih yang jatuh pada permukaan CD terurai atas warna yang berbeda-beda ketika dipantulkan. Nah, untuk prinsip interferensi kisi pemantul ini dapat dilihat dari gambar berikut ini, yaitu ada cahaya datang dan kemudian di sebelah kanan ini adalah kisi pemantulnya. Nah, kisi pemantul ini memantulkan cahaya tadi, maka terjadi pantulan cahaya dan terjadilah interferensi. Nah, mungkin sekian pembahasan materi dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Salim. Untuk materi selanjutnya yang akan dibacakan oleh Hanja, kepada Hanja saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Materi selanjutnya yaitu difraksi. Difraksi umumnya dikaitkan dengan celah yang cukup lebar. Satu celah dipandang sebagai sumber sejumlah gelombang titik. Intervensi sumber gelombang titik pada satu celah tersebut akan menghasilkan pola gelap terang di belakang layar. Dengan menggunakan penurunan matematika yang agak rumit, didapatkan bahwa kebergantungan intensitas difraksi terhadap sudut arah berkas di belakang celah memenuhi dengan I sebanding dengan sin P per P kuadrat dengan P sama dengan P kali V sin theta per lambda, yang dimana W adalah lebar celah, theta yaitu sudut arah berkas di belakang celah, dan lambda yaitu panjang gelombang cahaya. Pada gambar ini merupakan gambar skema difraksi oleh satu celah, dan di bawahnya yaitu gambar pola intensitas difraksi sebagai fungsi sinus sudut arah sinar di belakang celah. Lanjut. Pada gambar 11.8 adalah sketsa intensitas difraksi sebagai fungsi sudut arah sinar di belakang celah. Tampak bahwa intensitas tertinggi terjadi pada maksimum utama di pusat. Maksimum lainnya memiliki intensitas yang lebih rendah dan makin lemah jika posisinya makin jauh dari pusat. Di antara dua maksimum terdapat minimum. Kondisi jika terjadinya minimum yaitu ketika sin P sama dengan 0. Sinus 0 terjadi pada P sama dengan 0, P 2
pi dan 3pi. Dengan menggunakan persamaan yang di atas, maka sin pi sama dengan 0 terjadi ketika pi kali w sin theta per lambda sama dengan 0 atau pi, 2pi, 3pi dan seterusnya. Atau sin theta sama dengan 0, lambda per w, 2 lambda per w, 3 lambda per w dan seterusnya. Tapi karena sin pi sama dengan 0 adalah kondisi terjadinya maksimum utama, maka minimum-minimum hanya terjadi pada saat kondisi sin theta sama dengan lambda per w, 2 lambda per w, 3 lambda per w dan seterusnya. Lebar maksimum utama sama dengan jarak antar dua minimum pertama. Minimum pertama terjadi pada sudut yang memenuhi sin theta sama dengan lambda per w. Jika theta sangat kecil, maka kita dapat melakukan pendekatan sin theta dengan perkiraan theta, sehingga sudut tempat terjadinya minimum utama memenuhi, yang dimana theta diperkirakan lambda per w. Lebar maksimum utama dalam sudut adalah 2 theta yang diperkirakan 2 lambda per w. Jika jarak dari celah ke layar adalah L, maka lebar maksimum utama dalam satuan panjang adalah I sama dengan L kali 2 theta, di mana 2 lambda per L per W, 2 lambda L per W. Tampak dari persamaan di atas bahwa makin sempit celah, maka makin lebar maksimum utama yang terbentuk. Gambar di bawah merupakan foto pola yang terbentuk pada layar untuk celah yang memiliki layar yang berbeda-beda. Lanjut. Jika celah berbentuk lingkaran, maka pola difraksi yang terbentuk akan berupa cincin-cincin yang terlihat seperti gambar di bawah ini. Contohnya yaitu cahaya dengan panjang gelombang 750 nm melewati sebuah celah yang lebarnya 1 kali 10 pangkat min 3 mm. Berapa lebar maksimum utama dalam derajat dan dalam sentimeter pada layar yang berjarak 20 cm dari celah? Diberikan lambda sama dengan 750 nm atau 7,5 kali 10 pangkat min 7 m. W sama dengan 1,0 kali 10 pangkat min 3 mm yang sama dengan 1,0 kali 10 pangkat min 6 m. Yang L-nya yaitu 20 cm. Yang A, minimum pertama terjadi pada sudut yang memenuhi. Sin theta sama dengan lambda per W sama dengan 7,5 kali 10 pangkat min 7 per 1,0 kali 10 pangkat min 6 yang hasilnya yaitu 0,75 atau theta sama dengan 49 derajat, yang dimana lebar maksimum utama adalah 2 theta sama dengan 2 kali 49 derajat, hasilnya yaitu 98 derajat. B, jarak dari pusat layar ke minimum utama delta Y memenuhi delta Y per L sama dengan tan theta, atau delta Y sama dengan L tan theta sama dengan 20 kali tan 49 derajat sama dengan 20 kali 1,15 yang hasilnya 23 cm. Maka didapatkan lebar maksimum utama yaitu 2 delta Y sama dengan 2 kali 23 yang hasilnya 46 cm. Selanjutnya yaitu daya resolusi. Ketika teleskop-teleskop modern mengamati bintang, maka bayangan bintang-bintang direkam pada film atau perekam digital lainnya. Pada perekam tersebut, tampak bintik-bintik putih yang menunjukkan bintang-bintang. Lensa teleskop yang berbentuk lingkaran berperan sebagai celah difraksi. Permasalahan timbul jika posisi dua bintang sangat berdekatan, karena bayangan yang tampak pada perekam sangat berdekatan, bahkan dapat berimpit. Berikut gambar teleskop. Yang A yaitu gambar teleskop merekam bayangan bintang-bintang. Sedangkan yang B, bayangan bintang-bintang hasil rekaman teleskop. Rayleigh membuat sebuah kriteria bahwa dua bayangan dikatakan terpisah jika jaraknya lebih besar dari suatu nilai minimum. Nilai minimum terjadi ketika puncak utama bayangan satu bintang berimpit dengan minimum bintang lainnya. Gambar yang A yaitu bayangan dua bintang yang terpisah. Sedangkan gambar yang B, kondisi minimum ketika bayangan dan bintang masih dikatakan terpisah. Lalu gambar yang C yaitu bayangan dua bintang tidak dikatakan terpisah. Lanjut.
gambar celah W sama dengan D diameter lensa. Bayangan dua bintang kelihatan terpisah jika sudut yang dibentuk oleh berkas yang berasal dari dua bintang memenuhi. Sin theta sama dengan lambda per W sama dengan lambda per D. Untuk celah yang berbentuk lingkaran, rumus yang lebih tepat agar bayangan dua bintang kelihatan terpisah memenuhi, yaitu sin theta sama dengan 1,22 lambda per D. Biasanya theta sangat kecil, sehingga sin theta kongruen theta. Dengan demikian, kita mendapatkan daya resolusi lensa sebagai theta sama dengan 1,2 lambda per D. Tampak bahwa makin besar diameter lensa, maka makin kecil theta yang diizinkan agar bayangan bintang masih tampak terpisah. Dengan kata lain, resolusi lensa teleskop makin tinggi jika diameter lensanya semakin besar. Lanjut. Contohnya, diameter bukan cermin teleskop Hubble adalah 2,4 meter. Lalu, berapakah daya resolusi cahaya hijau yang memiliki panjang gelombang 5,20 kali 10 pangkat 7 M? Dan yang B, ketika teleskop tersebut berada pada jarak terdekat dengan planet Mars sejauh 7,83 kali 10 pangkat 10 M. Berapakah jarak terdekat dua benda kecil di permukaan Mars sehingga bayangan yang dibentuk oleh teleskop dapat dipisahkan? Diberikan D sama dengan 2,4 M, lambda 5,20 kali 10 pangkat 7 M, jarak teleskop ke permukaan Mars atau R-nya sama dengan 7,83 kali 10 pangkat 10 M. A. Daya resolusinya. Theta sama dengan 1,22 lambda per D sama dengan 1,22 kali 5,20 kali 10 pangkat 7 per 2,4. Hasilnya yaitu 2,6 kali 10 pangkat 7 rad. Yang B, jika jarak terdekat dua titik di permukaan Mars yang bisa dipisahkan oleh teleskop adalah Y, maka delta Y kongruen R theta sama dengan 7,83 kali 10 pangkat 10 kali 2,6 kali 10 pangkat 7 sama dengan 2 kali 10 pangkat 4 M atau 2 km. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Wanda Hanja. Untuk materi selanjutnya yang akan dibacakan oleh Wanda, kepada Wanda saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Untuk materi selanjutnya yaitu interferensi oleh lapisan tipis. Interferensi lapisan tipis adalah fenomena di mana gelombang cahaya yang dipantulkan oleh batas atas, dari, dan bawah lapisan tipis saling mengganggu, baik itu menambah ataupun mengurangi cahaya yang dipantulkan. Berikut adalah gambar dari fenomena interferensi lapisan tipis. Fenomena ini dapat kita lihat pada busa gelembung sabun, minyak, ataupun oli yang berceceran. Semua gambar tersebut menghasilkan warna-warni yang diakibatkan oleh adanya interferensi oleh lapisan tipis. Lanjut. Cahaya yang jatuh pada lapisan tipis dapat menimbulkan fenomena interferensi. Bekas cahaya yang dipantulkan pada permukaan atas selaput dan permukaan bawah selaput dapat berinterferensi. Posisi sudut interferensi instruktif dan konstruktif tergantung pada panjang gelombang cahaya. Akibatnya, cahaya putih yang dijatuhkan pada selaput tipis, maka cahaya yang dipantulkan akan tampak berwarna-warni. Berikut adalah gambar dari lapisan tipis. Anggaplah bahwa gambar itu adalah gambar lapisan tipis dari gelembung sabun. Bagian atasnya adalah udara dan bagian bawahnya juga udara. Ketika cahaya itu datang dari atas, hingga sampailah cahaya itu di antara batas medium udara dan gelembung sabun, maka di sini perlu diperhatikan, jika cahaya itu datang dari medium yang renggang ke medium yang rapat, maka sebagian cahaya akan diteruskan, sebagiannya lagi juga akan dipantulkan. Yang dipantulkan itu, apabila ia datang dari medium yang renggang ke medium yang rapat, maka yang dipantulkannya akan dibalikkan fasenya menjadi setengah gelombang. Tetapi jika cahaya itu datang dari medium yang rapat ke medium yang renggang, maka tidak akan terjadi pembalikan fase. Sedangkan
Untuk busa gelembung sabun, jika cahaya itu datang dari udara ke gelembung sabun, di sini udara lebih renggang mediumnya dibandingkan dengan gelembung sabun. Maka akan ada cahaya yang diteruskan, kemudian akan ada juga cahaya yang dipantulkan. Untuk cahaya yang dipantulkan akan terjadi pembalikan fase menjadi setengah gelombang. Sedangkan untuk yang diteruskan pada akhirnya juga akan sampai pada batas medium antara gelembung sabun dan udara di bagian bawah. Maka hal yang sama juga akan terjadi di sini. Akan ada cahaya yang dipantulkan, kemudian akan ada juga cahaya yang diteruskan. Karena medium sabun lebih rapat dibandingkan udara, maka yang dipantulkan oleh batas medium tidak akan dibalikkan fasenya, karena cahaya datang dari medium yang rapat ke medium yang renggang, sehingga terlihatlah gambar sketsa lapisan tipis seperti ini. Lanjut. Untuk selanjutnya lapisan antipantul. Cahaya yang dipantulkan dari dua permukaan selaput tipis mengalami interferensi destruktif. Dengan pemanfaatan interferensi destruktif ini, semua cahaya yang jatuh pada permukaan selaput akan diteruskan tanpa ada yang dipantulkan. Fenomena ini yang dipakai dalam merancang lensa-lensa berkualitas tinggi. Berikut adalah gambar dari lensa yang dilapisi dengan lapisan antipantul. Biasanya lapisan antipantul ini diletakkan di bawah lensa yang berfungsi untuk melindungi mata dari cahaya yang berhasil masuk lewat sisi-sisi yang tidak terlindungi oleh kacamata. Lanjut. Cahaya yang jatuh pada permukaan lensa semuanya akan diteruskan tanpa ada yang dipantulkan. Akibatnya, bayangan yang dihasilkan lensa menjadi sangat tajam. Cahaya yang datang dari udara ke permukaan atas lapisan tipis mengalami pemantulan yang disertai dengan pembalikan fase atau pemantulan dari medium yang kurang rapat ke medium yang rapat. Indeks bias lensa umumnya lebih rapat daripada indeks bias lapisan tipis. Dengan demikian cahaya yang dipantulkan pada sisi bawah lapisan tipis atau bidang batas antara lapisan tipis dan lensa juga akan mengalami pembalikan fase. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Wanda. Untuk materi yang terakhir yang akan dibacakan oleh Randy, kepada Randy saya persilakan. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya polarisasi cahaya. Polarisasi cahaya merupakan pembatasan atau pengutuban arah getaran gelombang transversal menjadi satu arah getar tertentu. Jadi cahaya yang terpolarisasi adalah cahaya yang memiliki satu arah getar tertentu saja. Gelombang elektromagnetik merupakan gelombang transversal. Arah osilasi medan magnet maupun medan listrik tegak lurus pada arah perambatan gelombang. Jika arah osilasi medan selalu mempertahankan arahnya selama gelombang merambat, maka gelombang tersebut dikatakan memiliki polarisasi bidang. Karena arah osilasi medan selama gelombang merambat selalu berada di satu bidang, biasanya gelombang yang dihasilkan satu sumber memiliki arah osilasi medan yang berubah-ubah secara acak. Gelombang ini dikatakan gelombang yang tidak terpolarisasi. Namun, gelombang yang tidak terpolarisasi dapat diubah menjadi gelombang yang terpolarisasi jika dilakukan pada suatu film Polaroid. Film ini mengandung molekul-molekul berantai panjang yang tersusun sejajar. Molekul-molekul tersebut bersifat konduktif. Ketika gelombang elektromagnetik dilewatkan pada film tersebut, maka komponen osilasi yang sejajar molekul akan diserap oleh elektron-elektron pada molekul-molekul panjang tersebut. Dan komponen osilasi yang tegak lurus, molekul tidak diserap. Akibatnya, setelah meninggalkan film, hanya komponen osilasi tegak lurus sumbu molekul yang dilewatkan. Untuk polarisator, kita mendefinisikan sumbu mudah, yaitu arah yang melewatkan osilasi. Jadi, sumbu mudah film Polaroid adalah sumbu yang tegak lurus, sumbu-sumbu molekul yang tersusun pada film.
Jika cahaya yang jatuh ke polarisator tidak terpolarisasi, maka intensitas cahaya setelah melewati polarisator selalu setengah dari intensitas cahaya datang. Namun, jika cahaya yang jatuh pada polarisator sudah terpolarisasi, maka intensitas cahaya yang lolos bergantung pada sudut antara arah osilasi cahaya datang dengan sumbu mudah polarisator. Berikut gambar intensitas cahaya yang lewat polarisator dan cahaya tidak terpolarisasi yang jatuh sama dengan setengah intensitas mula. Intensitas cahaya dilewatkan memenuhi I sama dengan I0 cos 2 theta. Dengan keterangan I merupakan intensitas cahaya yang terlewatkan, I0 merupakan intensitas cahaya datang, dan theta merupakan sudut antara arah osilasi cahaya datang dengan sumbu mudah polarisator. Berikutnya polarisasi oleh permukaan. Saat gelombang elektromagnetik jatuh di bidang batas dua medium, sebagian gelombang dipantulkan dan sebagian dibiaskan. Jika cahaya yang jatuh merupakan cahaya yang tidak terpolarisasi, maka cahaya yang dibiaskan dan yang dipantulkan umumnya tidak terpolarisasi juga. Namun, khusus untuk cahaya yang dipantulkan, komponen medan yang berada pada bidang normal bergantung pada sudut datang. Bidang normal adalah bidang yang dibentuk oleh cahaya datang, cahaya bias, dan cahaya pantul. Secara matematik dapat ditunjukkan bahwa ketika jumlah sudut datang dan sudut bias sama dengan 90 derajat, maka cahaya yang dipantulkan tidak memiliki komponen osilasi sejajar bidang normal. Cahaya yang dipantulkan hanya memiliki komponen osilasi tegak lurus bidang normal. Artinya, cahaya yang dipantulkan terpolarisasi bidang. Jika sudut datang dalam keadaan ini adalah theta B, maka terpenuhi theta B tambah R sama dengan 90 derajat. Dengan R adalah sudut bias, kita dapat menulis R sama dengan 90 derajat kurang theta B. Dengan menggunakan hukum Snell, N1 sin theta B sama dengan N2 sin R. Maka N1 sin theta B sama dengan N2 sin dalam kurung 90 derajat kurang theta B sama dengan N2 cos theta B, atau tan theta B sama dengan N2 per N1. Sudut theta B dikenal dengan sudut Brewster. Selanjutnya, penurunan persamaan interferensi dan difraksi. A. Interferensi dua celah. Perhatikan gambar di samping. Terdapat dua gambar titik sefase yang berjarak L dari layar. Kita mengamati cahaya yang jatuh di layar pada titik P. Jarak titik P ke sumber S1 dan S2 masing-masing X1 dan X2. Fungsi gelombang yang dihasilkan sumber S1 dan S2 di titik P masing-masing. Y1 sama dengan A cos dalam kurung KX1 kurang 1T. Y2 sama dengan A cos KX2 kurang 1T. Tetapi delta X sama dengan X2 kurang X1. Sehingga kita dapat menulis fungsi gelombang dari sumber kedua adalah Y2 sama dengan A cos KX1 kurang 1T tambah K delta X. Simpangan total yang diamati di titik P adalah simpangan total yang diamati di titik P adalah Y sama dengan Y1 tambah Y2 sama dengan A cos dalam kurung KX1 kurang 1T tambah A cos dalam kurung KX1 kurang 1T tambah K delta X. Penjumlahan dua fungsi trigonometri di atas dapat dilakukan dengan menggunakan diagram Fasor. Berikut gambar diagram Fasor penjumlahan Y1 dan Y2. Besar amplitudo hasil superposisi adalah AR sama dengan akar A kuadrat TH tambah A kuadrat TV yang memiliki hasil 2A cos K delta X per 2. Intensitas di titik pengamatan adalah I sama dengan I0 cos kuadrat dalam kurung K delta X per 2. Intensitas maksimum atau interferensi konstruktif terjadi jika 2V per lambda delta X per 2 sama dengan NV. Intensitas minimum atau interferensi destruktif terjadi jika 2V per lambda delta X per 2 sama dengan V per 2, 3V per 2, 5V per 2, dan seterusnya. Interferensi oleh N celah.
Sekarang kita tinjau interferensi oleh n celah yang spasinya sama. Simpangan di titik pengamatan yang dihasilkan oleh masing-masing sumber adalah Y1 sama dengan A cos dalam kurung KX1 kurang 1T. Y2 sama dengan A cos dalam kurung KX1 kurang 1T tambah K delta X. Y3 sama dengan A cos dalam kurung KX1 kurang 1T tambah 2K delta X. Dan menjadi YN sama dengan A cos dalam kurung KX1 kurang 1T tambah dalam kurung N kurang 1 K delta X. Simpangan total di titik pengamatan adalah Y sama dengan Y1 tambah Y2 tambah titik-titik tambah YN. Intensitas gelombang superposisi memenuhi I sebanding AT kuadrat atau I sama dengan I sebanding sin dalam kurung NK delta X per 2 per sin K delta X per 2 dikuadratkan. Yang C difraksi celah tunggal. Difraksi celah tunggal dapat dianggap sebagai interferensi celah banyak dengan jumlah celah menuju tak berhingga. Dengan jumlah celah menuju tak berhingga, maka jarak antar celah menuju nol, sehingga praktis tidak ada pembatas antar sumber berdekatan. Ini analog dengan celah besar yang terbuka. Jika D adalah jarak antar celah, maka delta X sama dengan D sin theta, sehingga NK delta X per 2 sama dengan K dalam kurung ND sin theta per 2. Tetapi ND sama dengan D, yaitu lebar celah pendifraksi. Kita juga dapat menulis K delta X per 2 sama dengan K dalam kurung ND sin theta per 2N sama dengan KD sin theta per 2N. Dengan demikian, apabila kita transformasi persamaan interferensi celah banyak ke difraksi celah tunggal, kita peroleh I sebanding sin dalam kurung KD sin theta per 2 per sin KD sin theta per 2N dikuadratkan. Selanjutnya, karena N menuju tak hingga, maka KD sin theta per 2N menuju 0, sehingga sin KD sin theta per 2N menuju KD sin theta per 2N. Dengan demikian, substitusi aproksimasi ini ke dalam persamaan di atas diperoleh I sebanding sin dalam kurung KD sin theta per 2 per KD sin theta per 2N dikuadratkan sama dengan N2 sin KD sin theta per 2 per KD sin theta per 2 dikuadratkan, atau I sama dengan I0 sin dalam kurung KD sin theta per 2 per KD sin theta per 2 dikuadratkan. Sekian, dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Dr. Arindi. Karena semua materi sudah dipresentasikan, sekian presentasi kita pada hari ini tentang gelombang elektromagnetik, dan terima kasih kepada semuanya yang telah mempresentasikan materi ini. Dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.